warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak ya yang sudah menjawab salam. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini di siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk kumpul bersama dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Ketua OSIS untuk periode 2022-2023. Ya. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan dari minggu yang lalu. Ya. Di mana pada minggu yang lalu calon-calon sudah ditetapkan dan sudah diseleksi baik dari pengurus OSIS, dari Dewan Guru dan sebagainya. Nah, hari ini adalah rangkaian selanjutnya. Kalau kemarin calonnya itu sudah memperkenalkan ini loh, kami pasangan 1, pasangan 2 dengan visi dan misinya. Hari ini kita kumpul bareng untuk bersama-sama mendengarkan lebih detail lagi apa sih yang menjadi program kerja mereka kalau mereka terpilih. Nanti kalau mereka terpilih kita tagih tuh janji-janji mereka. Tapi bukan berarti menagih saja Nak ya, kita juga mendukung mereka. Makanya hari ini kita sama-sama dengarkan visi misi mereka sambil nanti besok ya itu adalah kegiatan di mana kalian sudah pasti saya harus memilih yang mana, 1 atau 2. Ya. Iya, pokoknya semuanya pasti ada pendukungnya ya Nak ya. Maka pilihan itu mau 1 maupun 2 nanti yang kalian pilih, ayo kalian harus dukung program-program kerja yang mereka nanti sampaikan. Jadi hari ini Ibu mohon kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh paslon 1 dan 2 ya. Nanti boleh nanti pada saat ada pertanyaan dari kalian pun kita buka forum apa yang harus kalian tanyakan sehingga kalian yakin inilah pilihan saya dan inilah yang bisa kita jadikan sebagai ya istilahnya perwakilan OSIS SMA YPHB untuk tadi ya baik program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya maupun yang akan datang. Singkat saja dari Ibu, kata sambutan dari Ibu sebelum Ibu tutup tadi, ini kita adalah sarana bagaimana belajar berdemokrasi, di mana nanti tahun 2024 kita pun yang sudah 17 tahun itu akan ya memilih calon presiden yang akan datang itu salah satunya Nak, salah satu kita belajar bagaimana sih pemilih itu seperti apa. Oke, hanya itu saja Ibu Hari, mohon tertib. Baik yang sepertinya kalau di depan alhamdulillah pada tertib semua, tinggal yang di belakang ini punya kesibukan sendiri, nanti mohon bantuan kakak-kakak atau pengurus OSISnya. Ibu Ari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nila atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum MPK Teh Cila Hafiz. Kepada Teh Cila saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah karena telah memberi kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara debat Pilketos secara offline hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya hormati para audien yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara debat offline hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk para audien yang telah hadir di acara debat Pilketos offline hari ini. Selanjutnya saya selaku Ketua Umum MPK mengucapkan terima kasih kepada para panitia acara Pilketos tahun ini yang sudah melakukan tugasnya dengan baik sampai saat ini. Dalam rangka berlangsungnya acara Pilketos, MPK membuka debat antara kedua paslon ketua OSIS. Debat ini menentukan kemampuan para paslon ketua OSIS dan para paslon ketua OSIS haruslah visioner serta dapat mempertahankan argumennya dengan bukti yang logis dan sistematis. Nantinya argumen mereka lah yang menentukan untuk para warga SMA YPHB memilih ketua OSIS. Sebelumnya,
saya akan memperkenalkan kembali para paslon ketua OSIS. Untuk paslon ketua OSIS nomor 1 adalah Andita dan Chelsea. Untuk paslon ketua OSIS nomor 2 adalah Almira dan Akila. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang debat Pilketos offline hari ini. Debat hari ini mengusung tiga tema utama, yaitu 1. Kontribusi yang diberikan sebagai ketua OSIS. 2. Solusi bila ada siswa yang melanggar aturan sekolah. Ketiga, problematika yang terjadi di dalam formatur dan siswa. Saya selaku Ketua MPK mengucapkan terima kasih kepada para audien yang sudah tenang dan tertib saat melakukan debat offline hari ini. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Harapan saya semoga debat hari ini berjalan dengan lancar. Karena berhubung baru pertama kali debat offline setelah 2 tahun kita mengalami debat secara online. Dengan demikian, debat pemilihan ketua OSIS secara resmi telah dimulai. Untuk kedua pasangan calon ketua OSIS, diharapkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada salah kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara debat pada hari ini. Yang pertama ada penyampaian kegiatan, selanjutnya ada sambutan Ketua MPK, setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan diri dan penjabaran visi misi. Setelah itu debat tema 1, debat tema 2, debat tema 3, sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ditutup. Semuanya udah siap belum? Kurang nih suaranya, udah siap belum? Spontan. Spontan. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator Ibu Suci Mustika Hati SPD. Kepada Ibu Suci saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ananda Anne Cheryl yang telah memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Yang gak jawab salam masuk angin. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Karena atas rahmat dan berkahnya lah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul dalam acara debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2022-2023 SMA YPHB Kota Bogor. Boleh tepuk tangan? Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Suci Mustika Hati, sebagai pemandu jalannya acara debat calon ketua OSIS periode 2022-2023. Di samping saya sebagai moderator atau sebagai pemandu, saya juga ditemani oleh 3 orang panelis cantik. Nah, audiens harus tahu bahwa di sini kita didampingi oleh panelis yang nantinya akan memberikan pertanyaan dan juga memberikan input outputnya mengenai masing-masing karakteristik dari calon ketua OSIS itu sendiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk panelis kita yang pertama, yaitu Ibu Anne Andriani. Panelis kedua kita yaitu Ibu DP Elisanti. Dan panelis ketiga kita yaitu Ibu Sri Nila Delima.
Di samping ketiga ibu bapak panelis, ada juga tamu kehormatan kita, yaitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk bapak dan ibu guru beserta karyawan SMA YPHB Kota Bogor. Oke, ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ya. Dan tidak lupa juga kita sambut calon ketua OSIS ya. Ada dua paslon, pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan urut nomor 2. Boleh saya cek ombak dulu mana supporternya untuk paslon nomor 1? 1.000 orang ya. Mana supporternya untuk paslon nomor 2? Oke, sama-sama 1.000 orang. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Iya, boleh nanti ya, habis ini kita yel-yel ya. Tata tertib yang pertama, kandidat, tim sukses dan juga pendukung dilarang melakukan keributan dan juga merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, seluruh peserta debat kandidat dan juga audiens yang dianggap membuat kerusuhan atau sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkan dan memberikan sanksi. Yang ketiga, pendukung dilarang untuk melakukan kekerasan. Yang keempat, seluruh peserta debat maupun pendukung harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye ketua OSIS. Yang kelima, tentunya dilarang untuk membawa senjata tajam. Yang keenam, apabila ada kandidat pendukung ataupun dari tim sukses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Dan yang terakhir adalah mohon untuk mematikan gawai ponselnya. Jadi jangan sakit hati kalau kami dari pihak panitia akan mengambil handphonenya atau menyita handphonenya apabila audiens menggunakan handphone pada saat kegiatan debat berlangsung. Ada jargon untuk paslon nomor 1? Ada? Ada? Boleh didendangkan? Ada? 1, 2, 3. Ada? Wah, belum kompak. Oke, untuk paslon nomor 2, ada yel-yel penyemangat? Tidak ada. Atau mau memberikan sebuah semangat buat pasangannya? Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, baik, kita bisa langsung mulai. Paslon nomor 1. Ketua Andita Marsa Akila, kelas 11 IPS 3, lahir di Bogor 2 Maret tahun 2006, beralamat di Jalan Sempur nomor 1, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Punya hobi bernyanyi dan dress up, serta menggambar, menari, dan memasak. Punya tinggi badan yang ideal 168, berat badannya 49, dan nomor handphonenya adalah 085718732227. Didampingi oleh wakilnya yaitu Ananda Chelsea, kelas 11 IPS 3, lahir di Kota Bogor tanggal 28 Agustus 2006. Rumah di Taman Sari Persada, Blok E2 nomor 2. Punya hobi mendengarkan musik, bernyanyi, memasak, dan membaca buku. Tinggi badan 161 cm dan berat badan 60 kg. Nomor handphonenya adalah 0877 222 7225. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1. Sekali lagi berikan tepukan yang meriah, ini dia paslon nomor 1, kita Ananda Chelsea. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai, kita jargon dulu kali ya. Kan kita one for wonders. Saat kita bilang one for wonders, kalian semua bilangnya satu untuk keajaiban. Kita mulai ya. Kita tes semuanya ya, udah pada kompak belum nih? One for wonders? Kurang gak sih? Kurang rame nih. Sekali lagi, one for wonders? Oke, udah keren kali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat paslon nomor 1. Berikutnya kita sambut paslon nomor 2. Digawangi oleh ketuanya, namanya adalah Almira Pradita Maheswari, kelas 11 MIPA 4, lahir di Kota Bogor 16 November tahun 2006, beralamat Kompleks Sabah Utama A2 nomor 6, jenis kelaminnya tentu perempuan, punya hobi membaca, olahraga, menonton, bermain alat musik, tinggi badan juga sangat amat ideal, 163 cm, berat badannya 55 kg, nomor handphonenya adalah 081299093772. Wakilnya adalah Akila Maulita Lihardina, kelas 11 IPS 2, tempat tanggal lahirnya di Bogor 17 April 2006, alamat rumah di Kabupaten Bogor, Citerep, Karangasem, jenis kelaminnya adalah perempuan, punya hobi memasak, traveling, menonton, mendengarkan musik, membaca buku dan juga jogging. Berat badannya tinggi badannya 160 cm, berat badannya 52 kg. Nomor handphonenya adalah 089871699603. Kita sambut ini dia paslon nomor 2, Almira dan Akila. Oke, kasih tepuk tangan kembali untuk paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita jargon dulu ya. Kalau kita bilang nomor 2, kalian jawab kreatif aksi nyata, pilih nomor 2. Oke, kita tes dulu ya. Yang kompak ya, yang kompak. Kandidat nomor 2. Keren. Sekali lagi ya, sekali lagi. Pilih nomor 2. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua paslon kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahapan mendengarkan visi dan misi. Masing-masing paslon akan menyampaikan visi dan misinya. Setiap paslon diberikan kesempatan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Apabila di layar waktu sudah menunjukkan 5 menit, maka akan berganti ke pasangan paslon selanjutnya. Setelah penyampaian visi dan misi akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh panelis kita. Pertanyaannya ada 3 tema, sehingga tiap panelis menyiapkan 3 pertanyaan untuk total 3 tema. Jadi 1 tema, 1 pertanyaan gitu ya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada paslon 1 menyampaikan visi dan misinya. 5 menit kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 1 akan memulai menyampaikan visi dan misi kami. Kita memiliki visi mewujudkan OSIS sebagai sarana untuk siswa meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kreativitasnya dengan aktif berorganisasi dengan unsur IMTAK dan IPTEK. Visi ini kami buat karena kami ingin membuat OSIS kami untuk... Hadirin dimohon untuk tenang. Oke, bisa bekerja sama. Yang di tengah laki-laki berdua boleh maju ke depan. Tadi di tata tertib sudah disebutkan moderator berhak untuk memberikan sanksi kepada audiens yang tidak mematuhi tata tertib. Boleh yang pakai topi belangko, pakai baju hitam, maju ke depan.
Terima kasih sudah duduk di atas meja. Bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Baju hitam, topi belangkon, sabran. Oke, terima kasih. Silakan paslon nomor 1, mohon maaf dilanjutkan kembali. Tes, visi ini kami buat karena kami ingin membuat OSIS kami menjadi lebih maju dengan mengembangkan segala aspek plus di anggota dan siswa-siswanya dengan aktif berorganisasi, karena dengan aktif berorganisasi segala soft skill, kreativitas, bakat minat, dan juga jiwa kepemimpinannya dapat berkembang. Tentunya dengan unsur imdak dan iptek. Halo semuanya, dan di sini kita mempunyai misi, yaitu menciptakan network atau jaringan yang luas dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara anggota. Dengan komunikasi yang baik antara anggota, maka koordinasi dan kerjasama antara anggota pun akan meningkatkan menjadi jauh lebih baik, dan hal itu pun membutuhkan jaringan antara anggota dan siswa-siswi yang luas. Yang kedua, kita mempunyai misi sebagai menciptakan OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan bakat minat anggota serta siswa-siswi di sekolah. Dan yang ketiga, kita mempunyai misi sebagai melatih karakter untuk menjadi lebih baik dengan anggota dengan nilai-nilai Islami. Kita lanjut dengan program kerja yang sudah kami rencanakan. Yang pertama, kita memiliki Sports Day atau Class Meet yang berpusat kepada kegiatan olahraga. Mengapa kami memutuskan ini? Karena banyak sekali masukan-masukan, saran, dan juga antusiasme oleh teman-teman di sini yang menginginkan lebih banyak ajang kompetisi yang bersifat olahraga. Lalu kita memiliki YPHB Idea Fair, di mana namanya sendiri fair. Proker ini merupakan event pameran yang di mana kelas serta eskul diajak untuk menuangkan idenya dengan memamerkan produk-produk seperti games atau pertunjukan mereka jual sekreativitas mereka, dan karyanya mau berupa apapun itu dibebaskan. Lalu dilanjut oleh No Backpack Day. No Backpack Day itu bertujuan untuk menghargai gerakan untuk mengajak siswa-siswi yang mereka mempunyai kekurangan membawa barang mereka untuk bersimpati kepada orang-orang yang berkurang. Lalu kita juga mempunyai pelindung peduli lingkungan dengan daur ulang, yaitu kita mempunyai program mempunyai program senam pagi, lalu kita dilanjutkan dengan daur ulang bersama, lalu juga ditutup dengan makan bersama. Yang terakhir, kita mempunyai pentas seni. Kita juga mempunyai pentas seni yang berisikan seni. Tes. Merupakan ajang unjuk bakat untuk siswa-siswi di sekolah yang bakat terpendamnya belum tersalurkan dengan baik. Melihat banyaknya siswa-siswi yang memiliki bakat unik, tentunya kami ingin memfasilitasi mereka dengan mengadakan pentas seni agar bakat mereka dapat tersalurkan dengan baik. Lalu kita akan menjelaskan jaruan kita One for Wonders, yaitu dalam bahasa Indonesia berarti satu untuk keajaiban, di mana kami paslon 1 ada untuk memberikan keajaiban ke sekolah. Keajaiban yang kita maksud adalah di mana aspirasi kalian semua tersalurkan dengan baik dengan berjalannya program-program kerja yang sudah kami susun bersama. Dan juga penulisan One dalam kurung di One for Wonders adalah di mana keajaiban yang timbul di sekolah kami, pasti ada kami paslon 1 di baliknya. Kami harap visi misi kami dapat terwujud dengan terlaksanakannya program kerja kami yang insya Allah akan kami laksanakan apabila kami berhasil memenangkan pemilihan ketua OSIS kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih. Dilanjut dengan paslon nomor 2. Masih ada waktu 20 detik lagi, ada yang masih mau disampaikan? Semoga kalian memberikan antusiasme kepada program kerja kami ke depannya. Insya Allah akan kami tingkatkan dan kami adakan di sekolah. Sudah. Oke, baik. 5
4, 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1. Luar biasa, telah menyampaikan visi dan misinya ya, lebih kepada kepemimpinan dan juga kreativitas siswa-siswi SMA YPHB. Itu yang diangkat oleh paslon nomor 1. Untuk selanjutnya, 5 menit kedua untuk paslon nomor 2. Silahkan menyampaikan visi dan misinya. Halo semua, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjabarkan visi dan misi juga program kerja yang telah kami rancang. Oke, dimulai dari visi. Kandidat 2 mempunyai visi yaitu menjadikan OSIS SMA Plus YPHB organisasi yang inovatif, progresif, dan berintegritas yang bergerak secara dinamis serta dapat meningkatkan minat, bakat, preferensi di segala bidang maupun bidang akademik dan non-akademik secara konversif bagi sivitas SMA Plus YPHB serta menjadikan OSIS SMA Plus YPHB menjadi organisasi yang baik di mata publik sehingga menjadi organisasi diinspirasi oleh seluruh siswa SMA Plus YPHB. Dilanjut ada misi kandidat 2. Selanjutnya ada misi yang pasti jika kami punya visi pasti kita punya misi untuk mewujudkan visi-visi tersebut. Yaitu yang pertama menjalin dan mengembangkan komunikasi serta kerjasama yang baik dengan sivitas SMA Plus YPHB. Yang kedua, mengembangkan sarana inovatif bagi siswa-siswi SMA YPHB untuk menuangkan minat, bakat, kreativitas yang dimiliki siswa-siswi untuk mencapai visi sekolah. Selanjutnya yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi bagi sivitas YPHB agar mampu mengikuti dan bersinergi dengan perubahan lingkungan yang strategis. Dan yang keempat, menciptakan program kerja yang dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan siswa-siswi SMA Plus YPHB, khususnya dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu dia visi dan misi. Selanjutnya kami akan menjabarkan program kerja. Program kerja kami yang pertama adalah YPHB Cultural Festival, yaitu program kerja yang akan diadakan pentas seni dan juga penampilan-penampilan yang kami ingin budaya Indonesia lebih menonjol di masa sekarang. Dan juga nanti pada saat pelaksanaan, audiens di sini menggunakan baju adat agar budaya-budaya Indonesia lebih terkenal. Juga nanti di setiap kelas akan ada bazar makanan-makanan Indonesia agar masyarakat-masyarakat YPHB semakin tahu tentang makanan-makanan daerah asal Indonesia. Selanjutnya proker yang kedua. Selanjutnya ada proker yang kedua yaitu yang bernama YPHB Talent Show. Di mana YPHB Talent Show ini merupakan ajang mencari bakat siswa yang terpendam. Jadi di YPHB Talent Show ini kami akan mengeluarkan bakat siswa-siswi yang ada di SMA Plus YPHB ini, mulai dari memasak, fashion show, berpidato, maupun semua yang ada di siswa-siswa ini miliki. Jadi nggak yang ada di pensi aja, kan kalau di pensi itu nyanyi, pidato, dan berdrama kan. Nah kalau di YPHB Talent Show ini semua bakat siswa-siswi itu dikeluarkan. Dan di penghujung acara YPHB Talent Show ini ada proker kami yang ketiga yang bernama Market Day, di mana seluruh siswa SMA Plus YPHB ini dapat berjualan membuka bisnis per kelas. Jadi mulai dari bisnis pakaian, makanan, minuman, dan kami dari panitia YPHB Talent Show dan Market Day itu akan memaksimalkan harga tertentu, semisal 50.000. Jadi para siswa-siswi itu gak perlu memikirin harga gitu. Jadi mau beli ini mahal gak usah. Jadi karena pasti udah tahu itu tuh maksimal harganya itu 50.000. Oke, mungkin cukup dari kami penjabaran visi, misi, dan program kerja. Kami harap audiens yang memilih kami program kerja kami bisa terlaksana dengan baik dan bisa kami realisasikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Semoga kami mendapat dukungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa kurang lebih sekitar 45 detik. Masih ada yang mau disampaikan? Oke, kita tes jargon aja kali ya. Jadi jargon kandidat 2 itu kreatif aksi nyata, pilih nomor 2.
Tes suara dulu ya sebelum ngabisin waktu ini. Kandidat nomor 2. Oke, jangan lupa dukung nomor 2 ya. Kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat paslon nomor 2. Menjadikan OSIS PHB sebagai organisasi yang baik di mata publik. Itu visi utamanya. Baik, untuk selanjutnya adalah silahkan kepada pasangan paslon untuk menempati tempatnya. Apabila nanti menjawab pertanyaan, maka dimohon untuk kesediaannya berdiri agar audiens bisa melihat gitu ya. Jadi pada saat pertanyaan tidak diajukan kepada pasangan paslonnya boleh duduk. Nanti kalau pertanyaannya diajukan untuk paslonnya boleh berdiri sambil menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya kita memasuki ke dalam kegiatan tanya jawab. Pada kesempatan kali ini yang berhak untuk memberikan pertanyaan adalah panelis kita. Dibagi menjadi 3 tema. Adapun tema kita yang pertama yaitu mengenai kontribusi yang diberikan sebagai ketua OSIS. Tema kedua mengenai solusi bila ada siswa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Bagaimana jika Anda sebagai OSIS justru yang melanggar peraturan tersebut? Tema 3, problematika yang terjadi di dalam formatur dan siswa. Baik, kita masuk ke tema kita yang pertama, yaitu kontribusi yang diberikan sebagai ketua OSIS. Panelis 1, panelis 2, panelis 3 diizinkan untuk memberikan pertanyaan. Panelis 1 memberikan pertanyaan untuk paslon 1, kemudian dijawab langsung oleh paslon 2. Setelah itu, panelis 2 memberikan pertanyaan dengan tema yang sama untuk paslon nomor 1 dan dijawab kembali oleh paslon nomor 2. Begitu selanjutnya dengan panelis ketiga, ya. Baik, untuk itu saya akan menghampiri panelis kita yang pertama. Kasih tepuk tangan buat Ibu Ane Andriani. Baik, Ibu Ane dipersilakan menyampaikan pertanyaan terkait kontribusi yang diberikan OSIS untuk SMA YPHB. Terima kasih Ibu Moderator. Saya pikir mau dari kesiswaan dulu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kedua paslon yang tema yang diberikan yang pertama adalah kontribusi yang diberikan sebagai ketua OSIS. Tentunya kontribusi yang dimaksud untuk sekolah ya. Pertanyaan Ibu tidak banyak-banyak ya. Kontribusi yang diberikan sebagai ketua OSIS berkaitan dengan sarana, ruang OSIS. Karena saya lihat ruang OSIS itu dari dulu masih seperti itu saja, tidak berkembang menjadi lebih bersih, menjadi lebih rapi, atau misalnya ada mungkin bertambah sarananya untuk memudahkan pekerjaan atau kinerja ketua OSIS. Itu saja mungkin berkaitan dengan sarana. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Silakan dijawab oleh paslon 1. Tes. Waktu Anda untuk menjawab 10 menit. Pertanyaan yang tersebut itu berarti kontribusi yang akan saya berikan apabila saya sebagai ketua OSIS, apa yang akan saya berikan untuk sarana prasarana di ruang OSIS. Tentunya kami akan membuat jadwal piket dan memberikan tugas per harinya kepada rekan-rekan kami agar tentunya ruang OSIS kami menjadi rapi, bersih, dan enak dipandang. Dan juga dengan bantuan uang kas kami akan membelikan barang-barang agar kami pun dapat terfasilitasi di dalam ruang OSIS tersebut. Karena ruang OSIS tersebut akan kami pakai untuk melakukan segala aktivitas kami, mungkin seperti rapat, berdiskusi, dan tentunya hal tersebut akan menjadi lebih lancar dan lebih nyaman apabila tentunya ruang OSIS kami sendiri pun bersih.
Oleh sebab itu, kami akan memfasilitasi membelikan barang-barang agar kesannya ruang OSIS kami terasa seperti second home untuk anggota-anggota rekan-rekan OSIS. Ya yang pastinya kita bakal bikin lebih bersih, lebih nyaman karena itu kan bakal lebih sering kita gunakan gitu ya. Untuk yang sudah tadi disebutkan kita akan membeli dan menambahkan perabotan-perabotan lainnya untuk kebersihan, lalu ada juga untuk kenyamanan seperti dan lebih ditata lebih rapi lagi untuk bangku, meja dan lain-lainnya gitu. Itu saja dari jawaban kami untuk pertanyaan dari Ibu Ana. Mungkin juga kami akan berdiskusi kepada teman-teman rekan-rekan OSIS kami karena tentunya kita memiliki ruang khusus ya untuk OSIS-OSIS. Kami pun ingin ruang kami memiliki kesan-kesan kepada orang-orang yang sudah pernah melihat ruang kami, memberikan kesan-kesan positif kepada mereka. Kami pun akan mendekorasinya sekreatif mungkin bersama rekan-rekan dan agar kita pun masuk ke ruang OSIS tersebut hawanya terasa dan juga mood kami lebih baik. Dan juga kami harap dengan kami memfasilitasi ruang OSIS kami untuk menjadi lebih baik lagi, itu akan memberikan energi dan memberikan kesan wah kepada kalian semua yang melewati ruang kami. Mungkin itu saja. Oke, baik. Itu tadi jawabannya. Dilanjut jawaban dari paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Kontribusi yang akan saya berikan kepada ruangan OSIS, yang pasti sampah-sampah dibersihkan, juga membuat nyaman, perlengkapan ditambahkan, agar kinerja kami lancar. Juga kami tidak merasa kekurangan bahan, karena evaluasi dari kemarin-kemarin itu peralatan untuk kerja kurang lengkap, juga dihias lebih agar tahu orang-orang yang di warga sekolah agar tahu oh ini tuh ruang OSIS, bagaimana OSIS merancang ruangannya seperti apa. Juga saya dan wakil saya akan merawat dan membersihkan selayaknya rumah sendiri karena ruangan OSIS adalah ruangan yang biasanya kami kunjungi. Juga kami akan merapihkan kembali agar kerja terasa nyaman, juga enak dipandang. Oke, mungkin menurut dari saya itu kita akan bekerja sama dengan para anggota lain dengan cara membentuk piket ya. Kita akan membentuk piket dari setiap tim anggota, OSIS maupun MPK. Itu akan bekerja sama untuk membersihkan ruang OSIS dan kita akan mendekor lagi bersama-sama agar lebih terlihat bersih, nyaman, rapi, dan terawat. Dan saya juga mungkin akan minta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk lebih memfasilitasi ruang OSIS. Karena di ruang OSIS itu tidak ada kipas angin, jadi mungkin biar lebih rapat di ruang OSIS itu lebih memfasilitasi kipas angin ya kan, atau mungkin lebih baik AC gitu kan, biar lebih nyaman gitu. Mungkin itu menurut dari saya sih. Mungkin cukup itu dari saya dan Akela. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan atas pertanyaan dari panelis 1. Dipersilakan kepada Ibu panelis 1. Ada yang mau ditangkap atau ada yang mau disampaikan ulang? Cukup? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ana. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada panelis kita kedua, Ibu DP Elishanti. Masih dalam tema 1, kontribusi sebagai ketua OSIS untuk SMA Yayasan Hadir.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini untuk dua paslon, baik paslon 1 atau 2. Tadi visi dan misinya luar biasa ya, bagus-bagus. Hanya saja pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nanti tolong dijawab. Apakah kalian tahu visi SMA YPHB apa? Kalau ya, sebutkan. Kemudian program kerja apa? Program kerja apa yang sudah kalian persiapkan, yang tentunya kalian adalah bagian dari SMA YPHB ya. Tentunya visi, misi, program kerja yang kalian buat juga harus selaras dengan visi SMA YPHB. Nah, kira-kira program kerja apa yang sudah kamu siapkan yang nantinya memungkinkan untuk memajukan SMA YPHB? Itu saja dulu. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Visi dari YPHB itu membangun siswa-siswi YPHB agar patuh terhadap IMTAK dan IPTEK dan juga membangun siswa-siswi YPHB agar berprestasi. Lalu saya lanjut dengan program kerja saya yang akan saya berikan kepada YPHB, yaitu yang telah saya sebutkan sebelumnya bersama wakil saya, yaitu YPHB Cultural Festival yang tujuannya agar budaya Indonesia lebih terkenal kembali karena budaya-budaya luar sudah merajalela di Indonesia. Juga pertunjukan-pertunjukan tarian dari Indonesia, budaya tradisional akan dikembangkan kembali oleh saya dan wakil saya. Juga budaya-budaya makanan Indonesia lebih dikenalkan kembali di Indonesia. Baik, terima kasih. Dilanjut dengan proker yang sesuai dengan visi YPHB, yaitu ada YPHB Talent Show yang tadi sudah sebelumnya dijelaskan di visi misi di perkenalan dari awal tadi. Yaitu YPHB Talent Show itu adalah ajang mencari bakat yang sesuai dengan visi dari YPHB dengan agar siswa-siswi itu berprestasi gitu. Dan di YPHB Talent Show ini kita akan mencari ajang, kita akan mencari bakat-bakat, mengeluarkan semua siswa-siswi bakat-bakat yang terpendamnya. Dan itu bisa berkreasi mungkin gitu yang disesuaikan sama siswa-siswinya. Dan di penghujung acaranya juga itu ada market day di mana siswa-siswi SMA Plus YPHB ini akan belajar berbisnis gitu. Berbisnis, mandiri, berbisnis. Dan itu tuh akan dilakukan per kelas. Per kelas itu akan membuka bisnis mulai dari baju, makanan, apapun dengan semaksimal harga yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, itu jawaban dari paslon 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah cukup, Ibu. Lanjut, jawaban dari paslon nomor 1. Untuk visi dari YPHB tersendiri, di sini terwujudnya generasi tangguh dalam IMTAK dan IPTEK yang berwawasan lingkungan menghadapi era globalisasi. Untuk prokernya di sini kita mempunyai Sports Day yang tadi sudah kita bilang yang lebih difokuskan kepada bakat minat di bidang olahraga yang pastinya ada banyak sekali olahraga-olahraga yang sudah kita ketahui di YPHB ini sangat unggul di bidang prestasi basketnya. Jadi biar seimbang semuanya kita akan lebih unggulkan lagi di setiap olahraga-olahraga dari futsal, badminton, lalu juga ada basket, volley, dan segala macamnya. Saya lanjut, untuk visi SMA YPHB tadi sudah dijawab oleh rekan saya, terwujudnya generasi tangguh dalam IMTAK dan IPTEK yang berwawasan lingkungan menghadapi era globalisasi. Yang dimaksud dengan visi ini, semenangkap saya adalah YPHB menginginkan generasi-generasi yang mereka terima akan menjadi lebih tangguh dan tentunya mereka berunggul dalam IMTAK dan IPTEK yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bagus lagi dan memberikan dampak positif kepada SMA YPHB untuk menghadapi era globalisasi yang akan mereka hadapi ke depannya.
Dan juga program kerja yang kami ungguli untuk memajukan SMA YPHB yang sudah tadi disebutkan oleh Chelsea, kami memiliki YPHB Idea Fair, yaitu yang sudah saya jelaskan adalah sebuah pameran. Mengapa saya mengatakan YPHB Idea Fair ini merupakan program unggulan kami? Karena menurut kami program ini memiliki banyak sekali aspek yang akan kalian terima, yang akan menguntungkan kalian. Seperti contohnya kalian akan meningkatkan koordinasi dan juga integritas antar kelas, antar teman eskul, bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana menyalurkan ide-ide kalian menjadi nilai-nilai yang memiliki nilai wira swasta yang bagus dan lain-lainnya juga. Kalian pun dapat mengekspresikan diri kalian sekreativitas mungkin karena di program kerja kali ini kami akan menyalurkan segala kreativitas kalian dalam bentuk apapun selama itu sesuai dengan visi YPHB yaitu IMTAK dan IPTEK. Tentunya harus ada. Semoga program kerja yang kami punya ini pastinya akan memberikan dampak positif kepada kalian, kami dan juga sekolah, dan kami akan berusaha dengan program kerja kali ini, kami akan mengharumkan nama SMA YPHB dan memberikan ciri khas untuk kalian semua. Jadi semoga dengan program kali ini orang-orang pun di luar SMA YPHB maupun anak SMA, SMP dan di bawahnya, mereka mengetahui bahwa wah SMA YPHB ini memiliki program kerja yang menarik. Dan juga mungkin insya Allah kami harap mereka pun akan tertarik untuk bergabung kepada kami SMA YPHB. Itu saja jawaban dari kami. Untuk jawaban dari panelis nomor 2 kami cukupkan. Terima kasih. Baik, tadi yang disampaikan untuk visi yang di paslon 1 itu sudah benar, jadi visi YPHB seperti itu. Hanya saja tadi kan di dalam visi itu ada IMTAK, program unggulan atau goals yang akan dicapai itu adalah IMTAK, IPTEK berwawasan lingkungan dalam era globalisasi. Berarti kan ada sesuatu yang belum Ibu dengar dari program kerja yang kalian tawarkan. Oke, memajukan berprestasi IPTEK-nya sudah, kalian sudah bisa menyebutkan, tapi Ibu belum mendengar sama sekali tentang IMTAK-nya. Ya. Jadi baik paslon 1 maupun 2 di program kerja yang kalian tawarkan itu sama sekali belum menyangkut, yang Ibu dengar sih ya, belum menyangkut IMTAK sama sekali. Baik, itu saja. Makasih Ibu. Mungkin bisa untuk program kerja kami, untuk program kerja kami yang YPHB Idea Fair, itu kan kami mengatakan bahwa semua pun bisa memberikan kreativitasnya tersendiri. Mungkin juga untuk yang mereka bisa memberikan kreativitas mereka dalam bidang Islami, mungkin dalam marawis dan juga mempromosikan hal-hal yang diajarkan dari YPHB untuk kita kepada khalayak banyak. Jadi di tanggapan itu tuh bakal dimasukin ke YPHB Talent Show. Jadi YPHB Talent Show ini kan ajang mencari bakat. Dan di ajang mencari bakat ini tuh semua bakat yang dimiliki siswa itu dikeluarkan gitu. Jadi di IMTAK ada, IPTEK juga ada. Mungkin unsur dari IMTAK-nya itu sendiri bisa ditunjukkan untuk ajang mencari bakat, bisa lomba tahfiz atau yang ceramah mungkin juga bisa seperti itu. Cukup jawaban dari panelis nomor 2. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi pernyataan yang sudah disampaikan oleh kedua paslon kita atas tema 1 pertanyaan dari panelis nomor 2. Baiklah, kita berlanjut ke panelis ketiga kita, Ibu Sri Nila Delima dengan pertanyaan tema 1. Dipersilakan.
Oke, terima kasih Ibu Suci sebagai MC-nya. Ibu langsung aja Nak ya, kalau Ibu karena Ibu berkaitan dengan kesiswaan, jelas nanti OSIS-OSIS atau paslon yang terpilih ini banyak sekali yang istilahnya kontribusi yang apa ya, bersinergi dengan bidang kesiswaan ya. Dan sangat dimohon bantuannya untuk menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan kesiswaan. Nah, yang Ibu tanyakan salah satu aja Nak, kalau misalnya nanti kalian terpilih, tadi kan programnya bagus-bagus nih ya, sudah ditanyakan oleh panelis 1, panelis 2, kaitannya sarana, kaitannya visi dan misi. Kalau Ibu kaitannya apabila ya kalian nanti terpilih menjadi calon atau sudah terpilih menjadi ketua OSIS, pasangan ketua OSIS, kalian punya istilahnya suatu program nggak yang bisa membantu sekolah untuk mempromosikan sekolah? Kalau kalian tadi kan menyampaikan kita akan ada market day Bu, di mana di situ setiap kelas, jadi lebih banyak ke intern sekolah, intern lingkungan sekolah di antara kelas 10, 11 dan 12. Nah kalau Ibu kaitannya dengan calon-calon ya siswa-siswi yang akan nanti tertarik masuk YPHB. Ya, apa sih kira-kira yang akan harus kalian lakukan, salah satu terobosan untuk membantu promosi sekolah sehingga nanti siswa-siswi itu benar-benar pilihan pertama, YPHB itu adalah pilihan pertama. Mereka tidak akan berpikir panjang, sudah. Bukan berarti pilihan kedua kalau dia tidak diterima di negeri. Mereka sudah tekad bulat, kami masuk YPHB. Nah, kira-kira promosi seperti apa yang akan kalian lakukan untuk membantu sekolah supaya sekolah kita lebih dikenal untuk kalangan siswa-siswi SMP di luar sana. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Nila Delima. Untuk selanjutnya paslon 1, silahkan langsung ditanggapi. 5 menit dari sekarang. Izin menjawab, di sini kita sudah melakukan dan memperkenalkan sekolah melalui sosial media yang bertujuan untuk memperkenalkan di sekolah ini mempunyai acara apa aja, di sini di sekolah ini mempunyai kegiatan apa aja yang seru-seru, itu melalui akun TikTok dari OSIS SMA Plus YPHB tersendiri, dan SMA YPHB tersendiri mempunyai akun Instagram juga yang dibuat oleh MPK dan memperkenalkan itu menjadi ciri khasnya YPHB, kayak seperti YPHB ini mempunyai Instagram ini nih yang lucu, yang keren gitu, dan kita juga membuat konten-konten TikTok yang berisikan kegiatan-kegiatan di SMA YPHB yang mungkin ketika mereka sedang mencari-cari SMA yang akan dituju, mereka melihat konten-konten di TikTok SMA Plus YPHB tuh, oh ini kalau misalkan aku masuk sini seru juga ya, kalau misalkan aku masuk sini gambarannya seperti ini, seperti itu. Jadi lebih memperkenalkan lewat sosial media gitu. Dan juga yang sudah dikatakan oleh Chelsea, menurut saya yang sosial media itu cukup berpengaruh. Namun apabila kita tidak memiliki apa-apa yang menarik untuk kita promosikan ke media sosial itu untuk apa? Oleh sebab itu kami menyiapkan program kerja yang nantinya akan kami promosikan apabila program kerja itu insya Allah terlaksanakan. Akan kami promosikan ke media sosial agar orang-orang tersebut dapat menyaksikan apa saja yang kami lakukan di YPHB dengan program-program ini. Dan juga mungkin dengan salah satu program kerja kita yang pameran YPHB Idea Fair, kita bisa program tersebut bisa kita buka secara publik di mana orang-orang yang diundang atau orang-orang yang mendapatkan kabar, mereka bisa datang ke sekolah SMA YPHB untuk menyaksikan semua kreativitas-kreativitas yang disediakan oleh kelas-kelas dan juga eskul-eskul. Dan kami harap di program ini kelas-kelas dan juga eskul-eskul menampilkan semua aspek-aspek positif dan juga ciri khas mereka, dan juga dibantu oleh kesiswaan OSIS untuk menunjukkan dan menonjolkan segala poin plus SMA YPHB agar orang yang mendatangi sekolah kami tersebut dapat memiliki kesan yang bagus kepada kita dan juga tertarik untuk bergabung ke SMA YPHB. Mengapa? Karena mereka sudah menyaksikan apa yang kami sediakan untuk mereka lihat, untuk mereka nikmati, untuk mereka menjadi pengalaman mereka apabila mereka ke sini. Semoga saja yang kita sediakan itu memiliki kesan kepada mereka, karena
YPHB pasti memiliki ciri khasnya tersendiri dengan banyak sekali pribadi-pribadi yang memiliki karakter berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut pasti akan memberikan ciri khas yang khas untuk kita dan memberikan kesan kepada mereka yang menghadiri sekolah kami. Dan juga mungkin program-program yang sudah terlaksanakan sebelumnya, contohnya YPHB Open, itu mengajak siswa-siswi di luar SMA YPHB untuk ikut berkompetisi di ajang kompetisi yang sudah kami sediakan. Dan di program YPHB Open tersebut tentunya kami akan sekaligus mempromosikan segala aspek positif, poin positif, ciri khas kami kepada siswa-siswi yang menghadiri dan mengikuti perlombaan yang kami sediakan. Kami juga akan mungkin mengajak bintang tamu atau juru bicara yang menarik agar mereka pun lebih tertarik lagi untuk bergabung ke SMA YPHB. Itu jawaban dari paslon 1, terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjut langsung jawaban atau tanggapan dari paslon 2 atas panelis 3 kita. Baik, terima kasih Bu Nila untuk pertanyaannya. Mungkin bentuk promosi yang akan kami berikan adalah berkaitan dengan program kerja kami, yaitu YPHB Culture Festival atau Festival Budaya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan pihak eksternal bisa berkunjung atau mendatangi acara tersebut. Juga pertunjukan-pertunjukan bisa dilihat, bisa ditonton oleh pihak eksternal. Juga dalam bentuk promosi-promosi oleh sosial media, juga oleh teman-teman yang berada di sekolah lain, juga sehingga semua bisa mengetahui acara YPHB Cultural Festival yang akan kami adakan. Selanjutnya kami akan mengembangkan event ciri khas SMA YPHB ini, yaitu YPHB Open, dengan cara mengadakan acara di dalam YPHB Open. Dan dengan cara pula kita akan bekerja sama dengan seluruh siswa SMA YPHB ini, yaitu dengan cara mengirim G-form ke seluruh siswa, dan seluruh siswa itu mengisikan yang lebih baik itu apa yang diadakan SMA YPHB ini, biar lebih tertarik, biar lebih terbuka SMA YPHB ini ke seluruh sekolah. Oke, baik, terkait program kerja yang akan kami adakan adalah pensi. Jadi pentas seni yang ada di dalam YPHB Cultural Festival ini bertemakan budaya, akan menjadikan pentas seni tersebut menjadi ciri khas YPHB, beda dengan bertujuan untuk beda dengan pensi-pensi yang ada di luar. Dan akan diadakan pertunjukan tarian-tarian tradisional dan akan mengenalkan budaya-budaya Indonesia kembali. Kami harap program kerja dan bentuk promosi tersebut bisa menarik khalayak untuk masuk ke YPHB. Juga dalam perlombaan-perlombaan tersebut mungkin bisa menjadi jalur pemenang-pemenang lomba tersebut akan bisa menjadi jalur untuk masuk ke YPHB. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pernyataan tanggapan dari paslon 1 dan paslon 2 atas pertanyaan dari panelis ketiga kita. Baik, kepada Ibu Sri Nila Delima, adakah sanggahan yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk kasih tepuk tangan semuanya, satu tema sudah kita lalui. Boleh para paslon kita, paslon 1 dan paslon 2, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Masih ada 2 tema ya, siap ya? Oke, baik. Para audiens semuanya, kita akan masuk ke tema kita yang kedua. Tema kita yang kedua adalah mengenai solusi. Nah, jadi kalau solusi berarti biasanya jawabannya adalah aksi nyata gitu ya. Solusi bila ada siswa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Tapi ternyata yang melanggar adalah anggota OSIS itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Nah, kurang lebih seperti itu temanya. Baik,
sekarang gilirannya adalah panelis kedua kita yang akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Ibu DP Elishanti, dipersilahkan. Ya, sebentar ya Bu ya. Baik, Ibu coba lanjutkan. Tema keduanya adalah solusi bila ada siswa yang melanggar aturan sekolah. Yang notabene kalau yang melanggar adalah kalian sendiri. Pertanyaannya satu, bagi Ibu ini penting banget ya. Bukan satu, pertanyaannya sih dua, tapi nyambung maksudnya begitu ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa pendapat kalian masing-masing, jadi per individu tentang kejujuran. Yang kedua, jika kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS dan kalian sudah tahu bahwa setiap hari Senin ketika kita melaksanakan upacara itu selalu dikumandangkan, diucap ulang gitu ya, diucap ulang oleh seluruh peserta upacara adalah janji pelajar Kota Bogor. Ya, tentunya kalian sudah hafal di situ poin 6, 7 ataupun 8. Nah, bagaimana kalau kalian menemukan ada siswa ataupun dari kalian, nauzubillah mudah-mudahan tidak ya, ada yang melanggar salah satu dari janji pelajar pun, apalagi kalau poin itu menyangkut poin ke-6, ke-7, dan ke-8. Ke-6 itu adalah tentang perkelahian, tawuran, dan pemalakan. Ke-7 itu tentang membawa senjata tajam, gear, dan alat-alat tawuran lainnya. Ke-8 pornografi, porno aksi, dan seks bebas. Itu saja. Iya. Terima kasih kepada panelis nomor 2 kita yang telah menyampaikan pertanyaan. Untuk itu kepada paslon nomor 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Welly untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama. Apa pendapat saya tentang kejujuran? Kejujuran itu sangat penting karena semua hal yang harus kita lakukan, kita keluarkan harus sesuai dengan realitanya yang ada. Juga pasti semua kebohongan akan terbongkar. Jadi tidak ada pentingnya untuk berbohong. Maka kita harus jujur kepada siapapun. Untuk terkait pertanyaan nomor 2, untuk siswa-siswi PHB yang jika melanggar harus mau menerima sanksi yang ada, juga bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Juga harus diberikan pelajaran dan evaluasi agar tidak melakukan hal itu kembali, dan juga agar tidak melakukan hal itu kembali, juga diberikan pelajaran apa dampak yang akan terjadi jika mereka melakukan hal-hal tersebut yang ada di janji pelajar nomor 6, 7, dan 8. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya kejujuran itu sangat berguna dan penting bagi siswa-siswi yang masih pelajar ini, karena kejujuran itu dipakai di semua kalangan kan. Jadi siswa-siswi ini penting dengan kejujuran, apalagi atas pelanggaran yang telah ditetapkan oleh sekolah kalau pelanggaran itu tidak boleh dilakukan. Dan menurut saya solusi bagi siswa yang melanggar itu apa? Kalau menurut saya solusi saya itu kena sanksi ya. Kena sanksi dan setimpal apa yang dilakukan. Misalkan membawa senjata tajam, itu harus setimpal balik dengan sanksi yang ia berikan, yang ia terima gitu. Mungkin itu saja dari paslon 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 2. Dilanjut paslon 1 menyampaikan jawabannya.
izin menjawab untuk yang kejujuran. Kejujuran pastinya adalah kunci untuk kita semua. Dan di sini kita sebagai calon ketua OSIS 2022-2023 kita membutuhkan kepercayaan yang tepat dari ibu guru sekalian. Jadi kita sangat amat akan jujur kepada semuanya agar kita bisa dipercaya oleh ibu bapak guru. Dan untuk terkait menegur kesalahan, untuk 6 dan 7 itu kan karena kejahatan bagi bisa menjadi kejahatan bagi orang juga ya. Jadi kita yang pastinya akan memberikan sanksi dan dapat menerima sanksi dengan sesuai porsinya gitu atas kejahatan dan kesalahannya. Menurut saya, kejujuran itu amat sangat penting untuk kami, kalian, dan setiap warga sekolah dan juga setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Karena kejujuran merupakan cerminan dari diri sendiri. Apabila Anda berbohong, itu sama saja dengan membohongi diri sendiri. Dan apabila kita berbohong, kita tentu akan menutupinya dengan berbohong lagi. Dan apabila semuanya terbongkar, maka hal tersebut akan menjadi ibaratnya merugikan kita, sangat merugikan kita. Jadi apabila kita berbohong dan tidak berjujur, itu sama saja dengan mencelakakan diri kami dan mencelakakan diri kami ke arah yang tidak baik. Dan untuk solusi apabila ada pelajar yang melanggar janji pelajar, khususnya dalam poin 6, 7, dan 8, yang ke-6 terkait tawuran, yang ke-7 senjata, dan 8 porno aksi. Tentunya kita akan meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut yang melanggar dari janji pelajar tersebut. Kami akan memberikan sanksi yang setimpal, tentunya kami akan memberikan pelajaran dan juga kami akan membimbing mereka. Mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu mengapa mereka yang melanggar bisa-bisanya melakukan hal tersebut yang sudah jelas itu merupakan hal negatif yang dilarang untuk kita siswa tidak melakukannya. Kita dengan bantuan guru-guru di sini, bantuan dari kesiswaan, bantuan dari BK, akan berdiskusi kepada anaknya terlebih dahulu tentang mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut, apa akar dari permasalahan tersebut, dan sudah sejauh mana. Dan juga kami tentunya akan mempersiapkan solusi dan juga upaya pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi, khususnya untuk orang-orang lain selain mereka yang melanggar. Kami akan memberikan edukasi, peringatan agar mereka mengetahui bahwa melanggar hal-hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dipersilahkan Ibu Eli, adakah sanggahan atas jawaban yang telah disampaikan? Baik, untuk tidak sanggahan ya, bingung juga ngedengernya ya. Sanksi tentunya tidak bisa diberikan oleh kalian ya, karena kalian masih ada di bawah sekolah ya, untuk hal-hal seperti itu. Padahal ada satu poin lagi di nomor 9, apabila melanggar salah satu dari janji pelajar yaitu siap untuk dikeluarkan. Tapi selama yang tadi Ibu dengar itu sama sekali tidak ada usulan untuk bisa dikeluarkan, tetapi dibina, diberikan sanksi dan seterusnya gitu ya. Karena sanksi tidak bisa diberikan oleh OSIS ya, kecuali mungkin sanksi sosial dan sebagainya. Tapi sanksi tetap harus diberikan oleh pihak sekolah. Ya, baik, itu saja mungkin karena waktu ya Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu DP Elisanti atas pertanyaan tema kedua. Tepuk tangannya mana? Oke, baik, satu tema lagi, yaitu tema ketiga mengenai problematika yang terjadi di dalam formatur dan siswa. Dipersilakan kepada panelis kita, Ibu Sri Nila Delima, menyampaikan pertanyaannya. Oke, ini tema terakhir ya Bu Suci ya.
Oke, ini ada salah satu ilustrasi ya. Ilustrasi dalam melaksanakan sebuah event besar, jelas ya dalam program kerja yang sudah kalian canangkan, maka jelas ya maka memerlukan persiapan yang matang dari segala aspek ya, mau itu dana, mau itu apa istilahnya kaitannya dengan hal-hal untuk terlaksananya program kalian. Nah, apabila event tersebut ya, bagaimana strategi kamu untuk menjalankan keduanya sementara kamu juga sebagai siswa punya tugas utama ya, yaitu adalah kemarin seperti yang Ibu interview kemarin ya, adalah jawaban kalian semua benar kemarin, belajar Bu. Nah, bagaimana kalian apabila tadi ada event besar, sementara event itu harus sukses, sementara kalian juga harus tadi punya kewajiban utama belajar, entah itu mengumpulkan tugas, entah itu nilai-nilai, kalian tidak punya alasan apapun kepada guru mata pelajaran dengan alasan tadi, Bu saya kan OSIS, tidak ada toleran karena konsekuensinya seperti itu. Ya, pertanyaan Ibu seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Mangga, silakan paslon 2 berarti ya, silakan. Paslon Satu ya, oke silakan. Yang pastinya di sini membutuhkan time manajemennya, membutuhkan cara membagi waktu yang benar dan baik. Di sini kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu. Dan menurut saya dua-duanya pun bisa diprioritaskan secara berbarengan, bersamaan, dan bisa dikerjakan juga dengan secara bersamaan asal bisa membagi porsinya masing-masing, mana yang harus dikerjakan, bukan mana yang harus dikerjakan itu, mana yang lebih banyak dahulu atau yang lebih sulit dahulu gitu. Bila sudah membereskan tugas yang pertama atau event dulu, bila itu sudah beres semua tersusun rapi, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita yang ada di sekolah gitu. Itu aja sih. Izinkan saya menjawab juga. Tentunya sudah jelas yang dikatakan oleh Chelsea, membagi waktu, skill dalam membagi waktu dengan baik itu sangat dibutuhkan untuk anggota-anggota OSIS. Sudah jelas bahwa kami sebagai pelajar memang harus mengedepankan pelajaran sebagai pelajar. Namun bukan berarti kita bisa meninggalkan tanggung jawab kita dalam event begitu saja, karena itu memang sudah konsekuensi kami sebagai OSIS. Nah, dalam adanya event besar, pasti ada pembagian pekerjaan dari ketua, sekretaris, bendahara, PJ-PJ, divisi, dan lain-lainnya. Itu ada bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena pasti kita tidak akan bisa menghandle segala pekerjaan tersebut sendiri dan kita membutuhkan bantuan dari orang-orang. Dan juga karena kita memiliki urusan dalam kehidupan sekolah sebagai pelajar, mungkin kita dapat mengandalkan teman kita yang punya free time, tolong di-handle. Dan di satu sisi kami pun, saya pun melanjutkan tugas-tugas saya. Mungkin sebelum terjun ke tugas-tugas tanggung jawab saya di event besar, saya akan membagi waktu apa yang harus saya lakukan, seperti to-do list, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, apa yang bisa saya lakukan nanti. Saya akan mengerjakan tugas-tugas saya terlebih dahulu, baru saya kerjakan tugas saya selanjutnya dalam mengurusi event-event yang sedang berlanjut. Dan juga dengan bantuan-bantuan teman-teman, rekan-rekan OSIS dalam divisi-divisi di event tersebut, kita dapat menghandle satu sama lain, membantu satu sama lain agar event tersebut pun lancar dan urusan-urusan kami dalam sekolah dapat dilaksanakan. Itu jawaban dari paslon 1, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Dilanjut, paslon 2 dipersilakan. Oke, menurut saya itu kita harus membagi waktu dengan baik dan benar, dan kita harus melihat kondisi dulu, kondisi situasi yang kita alami. Semisal kita harus lihat kondisi jabatan kita tuh di event itu tuh apa, jabatan kita tuh penting atau tidak terlalu penting. Dan kita harus melihat juga tugas kita itu deadline-nya kapan dan berat atau tidaknya. Dan semisal
dan semisal saya punya jabatan tinggi, jabatan penting di event tersebut dan saya mempunyai tugas yang harus deadline hari itu juga bersamaan dengan event tersebut diadakan, mungkin saya akan bersamaan mengerjakan tugasnya dengan waktu luang di acara event tersebut. Dan saya akan mengerjakan tugas tersebut dan menyelesaikan event tersebut dengan secara bersamaan dan tidak dapat mengganggu acara event tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama, langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang tidak. Juga saya akan melakukan pertama untuk yang paling penting atau berada di paling atas skala prioritas saya, yaitu tugas sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah. Yang pasti saya akan menyelesaikan tugas sekolah terlebih dahulu, baru mungkin event-event besar. Mungkin juga bisa saya laksanakan secara bersamaan, menyelesaikan tugas sekolah, atau mungkin jika ada informasi-informasi bisa saya bantu atau bisa saya berikan solusinya juga. Juga tugas utama saya sebagai sekolah tidak boleh lupa, dan tugas sekolah harus diselesaikan secara langsung dikerjakan agar tugas sekolah bisa selesai. Terima kasih jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Paslon 1 dan Paslon 2 sudah menyampaikan jawabannya. Ibu Sri Nila Delima dipersilahkan untuk menyampaikan kembali. Oke, terima kasih. Jadi ada dari jawaban paslon yang memang sudah saya harapkan. Benar nggak? Kalau tidak ada jawaban skala prioritas, tadi Ibu udah bilang dua-duanya penting. Kamu sudah komitmen jadi OSIS, jadi pasangan OSIS, dan tadi tugas utama memang belajar. Komitmen kita berorganisasi ya seperti itu. Jadi bukan berarti belajar dulu Bu, OSIS mah gimana nanti, atau sebaliknya OSIS. Nah tadi yang jawaban yang Ibu dengar tadi, pembagian tugas Bu, supaya tadi ya tugasnya jadi ringan nak ya. Jadi kamu sebagai ketua dan ketua wakil, kamu bagi tugas tek sehingga tadi event tetap berjalan, tugas pun tetap kamu. Kedua, komunikasi. Komunikasi ke siapa tadi? Ke guru mata pelajaran. Kalau ada tugas, maaf Bu, nanti tugasnya nyusul ya Bu. Kami lagi ada event. Kalau kamu janji besok, insya Allah Bu, besok Bu. Ya, biasanya guru pun mengerti posisi kalian. Oh iya, anak ini memang izin karena ada event besar. Nah, adakan komunikasi. Nah ya, tadi pembagian kerja di dalamnya supaya tadi OSIS tetap jalan. Tadi kan event besar, kalian sudah sepakat tadi kan untuk mewujudkan program-program kalian. Kedua tadi komunikasi. Nah ketiga tadi tanggung jawab. Kalau sudah janji komunikasi sama gurunya, Bu, nanti tugas hari ini kamu tanggung jawab. Oke Bu, kamu tunjukkan nih Bu, selesai event tugas saya masuk semua. Seperti kakak-kakaknya ini, contoh Kak Cila, Kak ini kalau Ibu tanya-tanya ke gurunya, bagus Bu, tugas mereka masuk ke gua. Bagus nak, contoh lah mereka seperti ini ya. Bagusnya anak ya, sehingga mereka OSIS jalan walaupun memang wajar ada beberapa event tidak terlaksana, wajar lah ya. Tapi mereka kalau dari tugas-tugas mereka tetap istilahnya sesuai dengan SOP guru-guru mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Ya, terima kasih Bu Suci, itu saja. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon kita. Alhamdulillah sudah melewati 3 tema pertanyaan dari 3 orang panelis hebat dan keren ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan pertanyaan dari ketua OSIS gitu ya, atau MPK Masa Bakti 2021-2022. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, satu aja. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya, hanya satu pertanyaan dan pertanyaannya sama untuk kedua calon. Seberapa penting jabatan ini bagi diri kalian? Hanya itu saja. Hanya itu saja ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Pertanyaannya adalah seberapa penting jabatan ini untuk paslon 1 dan paslon 2. Dipersilakan kepada paslon 2 untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Terima kasih Teh Kosar atas jawabannya. Izinkan saya untuk menjawab. Seberapa penting jabatan ini untuk saya? Yang pertama, saya ingin mewujudkan mimpi saya, cita-cita saya untuk menjadi ketua OSIS. Juga saya ingin
menggunakan jalur ketua OSIS sebagai jalur untuk masuk universitas, juga menambah pengalaman saya berada di organisasi. Juga teman-teman saya telah mempercayai saya untuk menjadikan saya ketua OSIS. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Terima kasih. Kalau menurut saya di jabatan yang saya calonkan ini itu sangat penting karena saya ingin menyalurkan aspirasi siswa-siswi kepada sekolah dan ingin mewujudkan mimpi-mimpi siswa-siswi sekolah juga dengan mengerjakan program kerja yang baik dan benar sesuai harapan mereka. Dan sudah cukup? Sudah. Saya mau menambahkan, boleh. Juga saya ingin teman-teman saya terinspirasi kepada saya dan saya ingin teman-teman saya mendapatkan inspirasi dari saya, melihat saya untuk berpemimpin di dalam organisasi. Terima kasih. Terima kasih. Dan ada tambahan juga dari saya, maaf. Dari jabatan yang saya calonkan ini tuh mempunyai tanggung jawab yang penting sehingga ini tuh dapat membimbing seluruh siswa-siswi SMA YPHB ini untuk menjadi lebih baik. Dan saya merasa cukup untuk menampung tanggung jawab yang tinggi ini menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dilanjut paslon nomor 1. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih untuk Teh Kausar atas pertanyaannya. Izinkan saya dan Chelsea dari paslon 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seberapa pentingnya jabatan ini untuk kami? Menurut saya, jabatan Ketua OSIS ini merupakan jabatan di mana orang yang mendapatkan jabatan Ketua OSIS tersebut merupakan orang yang dianggap penting, orang yang dipercaya oleh warga-warga sekolah, orang yang memiliki keunggulan khusus dibanding yang lainnya, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tentunya lebih terdepan dibanding yang lain. Mengapa saya menginginkan jabatan tersebut? Karena dengan terwujudnya saya menjadi Ketua OSIS, saya berarti saya dipercaya oleh teman-teman sekalian. Saya dipercaya bahwa saya dapat memberikan perubahan, memberikan peningkatan, memberikan kesan-kesan positif untuk warga sekolah dan juga tentunya instansi. Saya juga ingin melakukan yang seperti saya bilang tadi, perubahan kepada sekolah, karena dengan saya menjadi Ketua OSIS, saya dapat menyalurkan ide-ide aspirasi saya dan juga teman-teman yang ingin juga aspirasi ide-idenya tersalurkan. Saya dapat memfasilitasi mereka agar apa yang mereka harapkan dapat terwujudkan. Dan juga tentunya jabatan ini akan memberikan dampak positif kepada saya, di mana saya dapat belajar lebih banyak, mendapatkan pengalaman berharga untuk saya, memprepare saya menghadapi masa depan saya. Dilanjut oleh Chelsea. Izin menjawab untuk saya tersendiri, seberapa penting jabatan ini menurut saya sangat amat penting, karena di sini saya sangat ingin membuktikan bahwa diri saya pun ingin membuktikan bahwa diri saya juga bisa membawa dan membimbing anak-anak YPHB dan sekolah YPHB menjadi lebih baik. Dan di sini juga saya sangat amat terkesan karena saya bisa dipercaya juga menjadi calon wakil ketua OSIS. Dan yang pastinya saya juga ingin membanggakan teman-teman saya, orang tua saya, keluarga saya ketika saya bisa terpilih menjadi calon wakil ketua OSIS. Di sini juga saya merasa mendapat pengalaman yang cukup baik, lalu juga ingin meningkatkan kualitas diri yang pastinya dengan adanya pengalaman-pengalaman, dengan adanya masalah, dengan adanya koordinasi, sosialisasi yang baik, itu akan meningkatkan kualitas diri saya tersendiri. Jadi bila memang saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS 2022-2023, saya harap dan saya harap bahwa saya bisa mewujudkan dan menemani proker-proker dari Andita tersendiri gitu. Dan semoga kita terwujudnya impian kami menduduki jabatan ini, kami dapat memajukan sekolah, siswa-siswi dan kami sendiri agar menjadi lebih baik tentunya untuk masa depan yang menanti kami.
Itu jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk jawaban paslon 1 dan paslon 2. Dua-duanya menjawab bahwa jabatan ini sangat penting gitu ya, amanah dari teman-teman semua. Baik, di hadapan saya sudah ada para formatur, pengurus OSIS dan MPK. Diberikan kesempatan 1 pertanyaan yang ditujukan untuk paslon 1 dan paslon 2. Kakak panitia boleh bantu mic-nya, silahkan sebutkan nama dan kelas terlebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, makanya disebutkan dulu nama dan kelasnya lalu disebutkan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani Wahirobani dari kelas 12 IPA 4. Izin bertanya mewakili siswa-siswi SMA YPHB. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak kurangnya minat siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan OSIS. Bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab oleh paslon nomor 1. Mohon maaf, sebelumnya boleh diulang lagi pertanyaannya karena kurang jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyaknya kurang minat siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan OSIS. Bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Makasih. Ya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kami menyikapi kalau siswa-siswi di sini ada yang kurang partisipasi dengan program-program yang sudah kami adakan. Mungkin sebelum kami adakan program tersebut, kami akan melakukan pendekatan atau survei kepada anak-anak yang ada di sekolah tentang apa yang mereka inginkan, bakat minat mereka, apa yang mereka harapkan untuk sekolah dan juga untuk program kami ke depannya. Dan apabila kami sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan, yang cukup untuk kita, kami akan mempertimbangkan apa yang pas dan tepat untuk kami adakan di sekolah ini. Mengapa demikian kami mengadakan survei? Karena dari situ kami mengetahui kalian ingin apa, kita akan memfasilitasinya. Jadi tentunya dan juga tentunya program kerja kami yang melibatkan siswa-siswi akan mendorong partisipasi kalian dengan berjalannya program-program yang diadakan oleh sekolah ini. Ya, yang seperti tadi Andita sudah katakan, yang pastinya kita akan menampung aspirasi terlebih dahulu dari para siswa-siswi SMA plus YPHB. Mereka tuh lebih sukanya apa, mereka inginnya ada kegiatan apa, dan kita juga pastinya akan mengajaknya dengan hal-hal yang seru, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak monoton gitu, yang tidak gitu-gitu aja, yang tidak boring untuk mereka ya. Kita yang tadi sudah saya bilang menampung aspirasinya gitu. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut oleh paslon 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Solusi yang akan saya berikan jika program kerja itu kurang diminati. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi dari program kerja sebelumnya, mengapa kurang diminati, faktor apa yang membuat kurang minat siswa-siswi PHB untuk berpartisipasi dengan acaranya tersebut. Saya mungkin akan mengganti plannya dan menghindari faktor-faktor yang memicu kurangnya minat dan partisipasi mereka. Juga saya menganalisa kembali kepada teman-teman apa yang mereka minati, apa yang mereka kurang minati. Juga mereka ingin kami mengadakan apa, insya Allah jika sekolah memberikan partisipasi akan kami wujudkan. Juga dan juga saya akan memberikan inovasi yang lebih bagus dari program-program yang sebelumnya agar program selanjutnya lebih menarik. Itu saja, terima kasih.
Baik, solusi dari saya sendiri yaitu saya akan bekerja sama dengan para anggota panitia pelaksana acara itu dan saya akan membuat G-form dan akan dikirim ke seluruh siswa yang berisikan acara apa atau lomba apa yang diinginkan siswa itu. Jadi setelah pendaftaran dibuka, siswa-siswi itu tidak ada lagi paksaan untuk perlombaan gitu. Jadi kan kalau sekarang itu pasti ada paksaan dari wali kelas harus mengikuti lomba karena dari siswa-siswinya tersendiri itu banyak tidak mengikuti lomba karena tidak sukanya saat ada lomba yang diadakan. Jadi mungkin dari saya itu solusinya membuat G-form dan dikirim ke seluruh siswa-siswi dan mengisi lomba apa aja yang menarik yang diinginkan. Kemudian oleh para panitia event tersebut akan dirombak ulang yang menarik itu apa gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan jawaban dari paslon 2. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan yuk buat paslon 1 dan paslon 2. Dengan pertanyaan yang tadi diberikan oleh kakak-kakak pengurus OSIS Masa Bakti 2021-2022, maka berakhir sudah acara debat kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Bagi teman-teman semua, para audiens baik kelas 10, 11, dan 12, jika masih ada yang ingin ditanyakan, maka kami membuka pertanyaan online yang akan ditanggapi secara online melalui Instagram OSIS SMA YPHB. Alamatnya ada di bawah ini ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Siapa suka hati paslon 1 tepuk tangan. Siapa suka hati paslon 2 injak bumi. Siapa suka hati yang memangnya begitu. Siapa suka hati tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kemajuan SMA YPHB Kota Bogor. Tepuk tangan untuk kesuksesan kita semua. Oke, satu kata dari saya, enggak satu kata, satu kalimat. Atau bahkan satu paragraf dari saya. Sekolah sudah memberikan salah satu wadah untuk kita belajar berdemokrasi. Ingat nak, besok satu suara kita menentukan kemajuan OSIS SMA YPHB. Jadi anti golput ya, nggak boleh golput ya. Pilih yang sesuai dengan hati nurani yang sekiranya bisa memajukan OSIS SMA YPHB. Baik, kepada ibu-ibu panelis, terima kasih banyak atas waktunya. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Akhir kata saya Suci Mustika Hati dan juga panitia debat calon kandidat OSIS Masa Bakti 2022-2023 SMA YPHB Kota Bogor mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di debat calon ketua OSIS tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Tuhan yang esa, kita maju bersama. Yeah.